Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Oke. Kali ini kita akan mempelajari bab tentang toleransi atau bab terakhir yang akan kita pelajari untuk kelas 9 ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui dan maha teliti. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang dimakrufkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ani ibni Abbas qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu illallahi qalal hanifiyatus samhah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bersabda, al-hanifiyah as-samhah, yaitu yang lurus lagi toleran. Rasul Muhammad SAW berkata, an Abi Musa Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, itu Al-Hujurat ayat ke-13. Dari sini kita belajar kandungannya, bahwasanya umat Islam di berbagai belahan dunia dan semuanya manusia diciptakan oleh Allah itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dari Al-Hujurat ini mengandung beberapa perintah tentang perilaku toleran dan menghargai perbedaan. Yang pertama, menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan seorang perempuan. Kedua, manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda agar saling mengenal. Yang ketiga, manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bertakwa. Kemudian dalam hadis Ibnu Majah tadi menjelaskan bahwa Allah SWT tidak membeda-bedakan manusia dari harta, suku, kecantikan maupun ketampanan seseorang. Yang membedakan kedudukan manusia hanyalah amal perbuatan dan keimanannya. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad tadi menjelaskan bahwa agama yang paling mulia adalah agama yang lurus dan menjunjung sikap toleransi dalam kehidupan. Islam sebagai agama yang lurus sangat menghargai adanya perbedaan. Setiap umat Islam harus menerapkan perilaku toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam hadis At-Tirmidzi tadi
menjelaskan bahwasanya gedung yang kukuh terdiri dari beberapa komponen, sebagaimana manusia juga terdiri dari beberapa organ yang bila mana salah satu organnya itu sakit maka tidak bisa untuk sempurna. Nah, dari ayat tersebut kita akan melihat contoh toleransi dan menghargai perbedaan yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, kesehariannya kita di lingkungan keluarga, kita akan melihat bagaimana seorang ayah mempunyai prinsip, seorang ibu mempunyai pendapat, seorang anak mempunyai gagasan. Nah, dari situ maka sebuah keluarga yang baik, sebuah keluarga yang utuh adalah sebuah keluarga yang di situ mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di setiap manusianya. Terus yang kedua adalah perilaku toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Sekolah kita sudah melihat di dalam sekolah SMP Patra Dharma 1 terdiri dari beberapa macam suku, beberapa macam agama yang berbeda dalam istiadat, bahasa, budayanya, tetapi kita menyadari kita satu keluarga besar SMP Patra Dharma 1 tanpa membeda-bedakan. Kita sudah menyaksikannya, bukan? Yang ketiga, berlaku toleran dan menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, ini ditunjukkan oleh keseharian yang ada di lingkungan masyarakat, betapa rukunnya, betapa damainya. Kita tahu kok posisinya masing-masing, meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, menjunjung tinggi cinta kasih dan perdamaian. Maka ketika kita sudah melaksanakan itu akan ada hikmah yang kita peroleh. Satu, menghilangkan konflik antar golongan dan kelompoknya. Yang B, mewujudkan negeri yang damai. Yang C, menjalankan ajaran agama. Yang D, memperkuat tali silaturahmi. Dengan hal itu maka Indonesia menjadi barometer dan contoh toleransi antar umat beragama, intern umat beragama, sesama umat beragama. Itu Indonesia. Maka mari kita jaga Indonesia ini agar terus damai, agar terus maju bersatu, dan kelak kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat dari sekolah tercinta kita SMP Patra Dharma 1. Pesan Bapak, belajar yang giat, yang rajin, silahkan nikmati hari-hari kalian masa-masa akhir di kelas SMP Patra Dharma 1, karena kalian kelas 9, sebentar lagi kalian akan meninggalkan kita semuanya. Dan jangan lupa sehat selalu, berkah rezekinya, panjang umur, dan kita akan selalu bersilaturahmi dan bertemu lagi. Sekian, ada kurang lebihnya Pak Anto menyampaikan materi, membimbing kalian, ada khilafnya yang disengaja maupun tidak, Pak Anto mohon maaf. Dan Pak Anto doakan semoga kalian semuanya bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur para siswa-siswaku.